Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat. Pagi hari ini, Ibu Novasela, mahasiswa PPLIAIN Magang 3 Bengkulu, akan memberikan materi pembelajaran IPS yang berjudul Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia. Bisa kita lihat apa gambaran yang ada di slide ditampilkan di layar handphone kalian. Nah, benar. Ini adalah gambaran seorang pelayan dan beberapa teman-temannya yang sedang mencari ikan, menangkap kepiting, dan hasil laut lainnya di sekitar pantai di daerah mereka. Pertama, penguatan ekonomi maritim. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim, sebab faktor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kita bisa lihat betapa banyaknya ikan-ikan yang diambil oleh para nelayan di laut, sehingga hasil laut yang ada di Indonesia saat ini begitu banyak dan melimpah, membuat dan membantu perekonomian masyarakat sekitar, nelayan, dan juga masyarakat yang ingin mengkonsumsi ikan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan, dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Sektor pariwisata bahari. Anak-anak, bisa kalian lihat tampilan slide pada layar handphone kalian merupakan gambaran laut di Indonesia, sebagian yang masih indah, asri, dan masih terjaga keutuhan terumbu karang di dasar laut, dan juga hewan-hewan yang masih tetap hidup dan bisa berkembang dengan baik. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Potensi dan peran agrikultur di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Ada beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang pertama, sebagai penjaga ketahanan pangan. Kedua, sebagai penyediaan jasa lingkungan. Ketiga, sebagai jasa lapangan kerja. Keempat, sebagai penyangga kestabilan ekonomi. Kelima, sebagai peningkatan devisa.
Keenam, sebagai solusi kelangkaan BBM. Ketujuh, sebagai penyediaan bahan obat-obatan. Kedelapan, sebagai penyediaan bahan-bahan sandang, papan, dan pangan. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Eco farming. Strategi eco farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Ketiga adalah perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan singkat materi IPS yang Ibu jelaskan. Apabila ada kalimat atau penjelasan yang belum kalian mengerti, bisa ditanyakan langsung dengan Ibu atau dikirim melalui WhatsApp. Selanjutnya, tugas PR di rumah, kalian bisa mengerjakan soal latihan di buku cetak. Selanjutnya akan diberikan halamannya sesudah ini. Oke, baiklah. Sudah jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.